warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke catatan berikutnya. 17 Januari 2007, Rabu Wage pukul 01:00 pagi. Ini kedatangan tamu Kian Santang atau Prabu Kian Santang dari Jawa Barat nih, Sang Prabu. Mohon bisa dijelaskan Sang Prabu untuk dialog Sang Prabu dengan Prabu Kian Santang. Iya. Berarti 01 kan jam 1 malam kan? Jam 1 malam. Orang lain sudah tidur. Nah, Orang lain udah tidur, Sang Prabu masih duduk. Masih duduk. Masih mencatat. masih mencatat, masih mengembala pulpen dan buku. Nah, terus beliau bilang gini, ya seperti biasa tamu yang datang mengucapkan salam, terus saya jawab. Jadi dia memperkenalkan sambil menyebut namanya. Sirun Prabu, saya Kian Santang. Sudah lama saya tidak datang. Berarti kan bukan sekali ini, Iya. Sebelumnya ya, sebelum dicatat, Beliau dicatat ya sudah datang gitu. Sebenarnya saya masih ada hubungan saudara sama Anda gitu. Saya jawab iya. Terus bilang, Sinuwun harus hati-hati. Keadaan sekarang berbahaya. Barangkali teman-teman Anda diingatkan masalah keadaan sekarang. Saya juga bertanya kepada beliaunya, bagaimana keadaan di daerah sana, maksud di daerah keadaan Jawa Barat, ya. Jawa Barat gitu. Beliau menjawab, syukur alhamdulillah di sana tentrem ayem Sinuwun, katanya gitu. Terus setelah itu beliau mengucapkan, cukup sampai di sini dulu, saya datang, wassalam. Terus beliau pamitan. Saya jawab waalaikumsalam gitu. terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Prabu Kian Santang dengan Prabu Siliwangi itu hubungannya gimana itu? Iya. Kalau dari pengetahuan rohani Sang Prabu. Ya, beliau itu kalau di dalam kisah-kisah ya termasuk salah satu keturunannya. Jadi Prabu Siliwangi itu sebetulnya nama gelar. Di wilayah Jawa Barat itu Prabu Siliwangi itu jadi kesepakatan para raja penguasa-penguasa dituakan jadi yang menjadi tokohnya gitu loh. Jadi memang Prabu Siliwangi bukan satu. Ada juga Prabu Siliwangi itu asalnya yang pertama itu Prabu Siliwangi. Nah, kan akhirnya disingkat Siliwangi kan? Iya. Yang pertama. Yang kedua ada lagi gitu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Ini berkaitan dengan nanti nih setelah kita menyelesaikan ini, mungkin beberapa episode ke depan atas permintaan netizen juga akan membahas Uga Wangsit Siliwangi. Sang Prabu nanti juga berkenan setelah kita membahas Jayabaya di episode yang lalu. Ini juga ada permintaan dari netizen juga untuk membahas Uga Wangsit Siliwangi ya. Insya Allah ya Sang Prabu ya. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang itu. Semampu saya akan menjelaskan yang tertulis di dalam itu menurut pemahaman saya berdasarkan ilmu rohani, karena itu adalah arti yang dibaca itu berbeda dengan makna yang sebenarnya. Jadi istilahnya itu makna di balik makna. Terima kasih Sang Prabu. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Sabtu Pahing tanggal 20 Januari 2007 bertepatan dengan malam 1 Syuro 1 Muharram 1428 pukul 01.30 kedatangan guru gaib kembali, salah satu dari golongan malaikat. Mungkin di sini Sang Prabu bisa menjelaskan atau memang di sini kita masih merahasiakan dari dialog ini Sang Prabu. Ya, ini nasihat sih, tapi ada yang saya tidak perlu disampaikan. Jadi beliau guru memang nggak datang. Jadi beliau seperti biasa datangnya
Terus beliau bilang begini, Angger anak Prabu, ya, sudah cukup lama Eyang tidak datang ke tempatmu. Lalu saya bilang, iya Eyang, besok berangkatlah ke Jakarta bersama putramu, bimbinglah dia. Saya jawab, iya Eyang. Guru bilang lagi, yang sabar ya Ger, dalam menjalankan perjalanan hidup, yang jadi kehendak Tuhanmu. Ada yang perlu ditanyakan Ger gitu ya, terus bla 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 bla, jawab itu tidak perlu saya sampaikan gitu. Terima kasih Sang Prabu, karena memang guru gaib ini selalu menasihati, selalu menuntun Sang Prabu. Dan anehnya, saya dituntun oleh guru itu kan melalui fase-fase, tapi guru yang ini adalah sampai saya selesai. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini beliau sampai saya meninggalkan alam dunia, baru tugasnya selesai gitu. Betul sekali ya, Sang Prabu bilang. Jadi sampai sekarang ini guru gaib yang menuntun Sang Prabu di salah satu golongan malaikat, dan itu beliau akan menuntut sampai Sinon Prabu meninggalkan dunia ini ya. Meninggalkan alam dunia ya, Sang Prabu. Meninggal. Jadi meninggalkan alam dunia itu kan berarti pakaian dunia kan tidak pakai jasadnya ya. Kita kembali. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya. 6 Februari 2007, Selasa Wage, malam Rabu Kliwon pukul 22:45 malam itu kedatangan guru gaib kembali, ini Sang Prabu. Jadi ini beberapa kedatangan guru gaib terus ya. Karena 2 hari kemudian beliau datang juga tanggal 8 Februari. Jadi beliau bilang begini, sudah cukup lama katanya Eyang tidak datang gitu. Jadi sang Tamis kan biasanya jeda terus gitu ya, tiap hari lah gitu tiap hari. Nah, ketika jeda 3 hari 4 hari sang Tamis bahasanya sudah cukup lama gitu. Begini ya Ger, Nuswantoro ini di Nuswantoro ini bakal ada bencana di Jakarta. Tak bakal ada bencana di Jakarta kan, saya kagak tahu bencana apa di Jakarta itu loh. Pokoknya apa yang beliau sampaikan dicatat kan gitu ya. Apa yang beliau sampaikan dicatat. Itu baru pertama, nanti ada lagi yang lebih besar gitu loh. Beliau menyampaikan begitu. Sudah ya Ger, segini sampai di sini aja yang bicara gitu, yang menjelaskan gitu loh. Nah, terus wassalam gitu, pamitan jalan. Kita lanjut lagi ke 8 Februari 2007, Kamis lagi, malam Jumat Pahing pukul 22:37 malam. Ini kedatangan guru gaib kembali, Sang Prabu. Bisa dijelaskan sedikit Sang Prabu di sini untuk dialognya Sang Prabu? Nah, ini hampir sama lah ya. Jadi ada cuma beberapa keterangan yang memang beliau sampaikan, istilahnya peringatan lah Sang Prabu ya, terhadap sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, tapi di sini seorang utusan Allah dari golongan malaikat yang menyampaikan. Ya, kita kembalikan kepada manusia-manusia yang masih hidup di alam dunia ini, mau percaya atau tidak itu terserah mereka, kan begitu ya Sang Prabu. Yang terpenting dari alam gaib sudah menyampaikan, istilahnya utusan Allah itu sudah menyampaikan ke kita, kita lebih eling lan waspodo, kan begitu kalau bahasa Jawanya ya Sang Prabu ya. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya. Ini tanggal 10 masih kedatangan guru gaib ya Sang Prabu. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja ya Sang Prabu ya. 14 Maret 2007, Rabu Pahing. Ini Sang Prabu ke Telaga Warna Puncak Cipanas ya, Sang Prabu. Di sini mungkin ada sedikit dialog juga dengan
beliau penjaga wilayah yang di sana. Mungkin Sang Prabu bisa menjelaskan tentang beberapa dialog yang memang mesti untuk disampaikan. Mungkin Sang Prabu nanti di sini juga ada dialog rahasia yang Sang Prabu rahasiakan yang belum saatnya untuk disampaikan. Silakan Sang Prabu. Iya, jadi gini, tiba-tiba ya memang saya kepingin ke sana gitu ya, karena memang itu kan tempat wisata juga. Iya. Jadi itu letaknya persis di Telaga Warna, Iya. di puncak Bogor, itu di seputaran Kebun Teh gitu loh. Di situ kan sekarang tempat wisata gitu. Iya. Jadi saya tulisnya begini, saya meluncur ke Telaga Warna. Saya bertemu dengan penguasa gaib bernama Nyimas Gandasari. Iya. Kalau manggil itu, padahal di sana dia sosok seorang ratu Penguasa ya. penguasa yang sudah menunggu kedatangan saya. Kemudian saya berdialog. Nah, terus saya bilang Assalamualaikum. Terus beliau juga sudah menunggu. Iya. Waalaikumsalam. Nah, terus saya tanya, karena pertama belum tahu, Iya, ya, iya. kan belum kenal. Saya tanya, penguasa Telaga Warna. Terus beliau menjawab, saya sendiri. Itu sosok seorang putri cantik, Iya. ya, luar biasa. Ketika itu saya belum tahu namanya siapa. Akhirnya beliau memperkenalkan, kenalkan, saya bernama Nyimas Gandasari, Sinuhun Prabu. Nah, saya sudah lama memohon kepada Allah yang Maha Besar untuk dapat dipertemukan dengan titik-titik. Iya. Nah, yang dapat membawa kedamaian, kemakmuran. Alhamdulillah Allah mengabulkan permohonan saya dengan dan kedatangan Sinuhun Prabu ke tempat saya. Memang sudah saya tunggu. Jebule saya ke sana itu jedes itu kayak nunggu barisan banyak gitu. Pasukan-pasukannya gitu. Iya, yang melihat kan saya gitu ya. Tapi kalau orang lain kan dianggap oh kayak hutan itu tempat pemandangan saja. Saya jawab gini, Nyimas Gandasari, saya bilang, saya ketemu atau ke tempat ini mengikuti kata hati saya. Iya. Apa yang terjadi di depan, saya tidak tahu. Begitu juga pertemuan saya dengan Nyimas Gandasari, saya tidak tahu. Iya. Allah yang Maha mengatur makhluknya. Gitu. Nah, terus tiba-tiba beliau bicara lagi. Jadi memang ketika saya ke sana itu Jakarta itu kebanjiran. Banjir ya. Ketika tahun itu besar loh itu. Iya. Tiba-tiba beliau bicara begini, Sinuhun Prabu, musibah banjir yang melanda Jakarta bukan berasal dari wilayah sini saja katanya. Akan tetapi penyebabnya selain dari wilayah saya juga, dari wilayah Bogor katanya, dan Jakarta sendiri gitu. Karena manusia tidak mau menjaga keseimbangan alam. Karena apa? Lah pohonnya pada ditebang. Nah, kan bilang Resap air ya. Iya, tidak ada air. resapan air. Nah, untuk itu saya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar ada sosok pemimpin yang dapat membawakan kedamaian dan ketentraman. Karena di wilayah saya juga khawatir akan ada tangan-tangan manusia yang jahil dengan merusak alam di sekitar saya yang dapat mengganggu rakyat saya. Terus akhirnya saya bilang, bagaimana keadaan di sini Nyimas Gandasari? Karena memang suasananya kan tenang. Iya. Pohon-pohon masih hijau. Beliau menjawab, alhamdulillah saat ini keadaan wilayah saya tentram dan damai.
semoga keadaan di wilayah saya tetap lestari. Saya bilang, ya sudah Nyi Mas Gandasari, saya pamitan dulu, wassalam, saya mengucapkan gitu. Terus beliau menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diam sejenak dalam dialog batin, ya, saya melihat air telaga yang semula tenang lalu bergelembung, keluar gelembung gitu loh deh. Jadi kayak ada oksigen keluar. Bergelembung ke arah saya dengan semilirnya udara dingin, karena memang di puncak kan ada angin semilir, padahal angin tidak ada, bahkan pepohonan sama sekali tidak bergerak. Tak lama kemudian muncul cahaya, seluruh rakyat maupun penggawa kerajaan keluar mengucapkan salam hormat, kemudian pamitan berdua. Terima kasih atas penjelasannya di perjalanan rohani di Telaga Warna ya. Sang Prabu sangat menarik sekali. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.